Mega percaya sama dia, Jokowi percaya sama dia. Tapi di buku Opung pernah cerita juga kan Mas Pram ini nangis-nangis ini kan. Iya, merasa ditinggalkan apa merasa susah menemui mengakses Bu Mega dan Pak Taufik katanya. Itu dulu ceritanya gimana tuh, Bung? Oh, dulu ada satu kejadian Prananda dipilih karena darah gitu, karena apa? Ya enggak lah. Itu akan mengalami satu resistensi yang tidak apa gitu loh. Maksudnya Karena artinya tidak wajar, tidak normal, tidak ada jalannya gitu loh. Jadi istilah raja itu bukan dalam satu glorious popularitas atau kebanggaan atau apa gitu loh. Penindasan yang dilakukan oleh rezim Soeharto itu ya Raja Jawa. Betul. Aku mau berenang ini ikannya bahaya nggak? Ya, kan? iya. Ya. Jadi aku mau gabung kalau bersih lingkungan. Kalau nggak bersih lingkungan aku nggak bersih. Iya. Oke, welcome to Total Politik, dan hari ini kita bersama seseorang yang sangat ditunggu-tunggu Yang sangat kami rindukan, dan aset bangsa kita. ya, dan beliau ini memegang cerita-cerita balik layar. Betul. Dan luar biasa. Ya. Aset Sumatera Utara. Iya. PDI Perjuangan sangat beruntung memiliki beliau dan didirikan oleh beliau. Siapa lagi kalau bukan? Teman Luhut Panjaitan. The one and only. Opung Pandan apa? Iya. Mantap Opung. Mantap. Ya kan? Iya. Gimana suasana kebatinan sekarang Opung? Sekarang, Ya. wah, menjelang pilkada ini, iya. Suasana happy, gembira, nggak ada gangguan-gangguan, tekanan-tekanan moral. Ini menyongsong pilkada ini betul-betul dengan jadi apa temanya Pramono sama Rano dengan gembira itu betul. Tapi aku lihat wajahnya Pak Ahok nggak begitu gembira, Pung, Siapa? melewati pilkada ini nih. Ya biarlah Ahok dengan apanya. Ini adegan sekarang bukan adegannya Ahok. Gitu loh. Artinya ya itu biarinlah Ahok dengan gayanya, gaya sedih, gaya apa. Nah, Pung, ini pertanyaanku juga nih. Ini kan udah lama setelah Pilpres nih, kayaknya kan nggak banyak waktu kita mau Pung nih kan. Iya, Pung sibuk kan. Nah, Opung sibuk, TV-TV. TV dan lain sebagainya lah, ya kan. Pertanyaannya, Pung, buku Opung yang jilid 3-nya akan ada nih habis ini. Sedang dipersiapkan. Ya, ceritanya soal apa nih yang? Ya banyak kali lah ceritanya. Apa lagi? Ya banyak lah. Sangat banyak yang mau diceritain. Ya kasih bocor dulu apa salah satu yang menjadi perhatian Opung yang akan masuk ke buku jilid selanjutnya. Ya misalnya contoh, kenapa jadi Mulyono? Misalnya itu kan uraiannya bisa cerita panjang. Opung tahu Apa? kenapa jadi mulia? Ya itu lagi di riset sekarang. Kirain dari pengalaman ini. Lagi di riset. Kirain ada cerita. Iya. Ternyata lagi riset. Mana bisa dibocorin sekarang? Bukunya nggak laku dong nanti. Betul. Iya, buku yang kemarin juga dibocorin semua di sini. Iya, tapi setelah terbit. Iya, betul. Setelah terbit. Oh, ini karena biar ini ya. Iya, biar terbit dulu. Nah, banyak yang menganggap bahwa PDI sekarang berubah sikap. Kayaknya udah nggak terlalu menyerang lagi gitu. Ini ada gimana perspektif Opung? Terutama Pak Prabowo ya. Iya, Menyerang? udah nggak nyerang lagi, terutama ke Pak Prabowo. Nggak pernah kayaknya kita menyerang Prabowo. Kayaknya nggak pernah. Ya kan ke pemerintah, Pak Prabowo kan bagian dari pemerintah. Hah? Nyerang pemerintah. Oh, nyerang pemerintah. Ya kan Pak Prabowo kan bagian dari pemerintah. Terus? Tapi sekarang Loh, di pemerintah juga PDI waktu itu. Ada Yasona Lawli, ada Pramono Anung, ada siapa? Nggak ada bisa orang siapapun mengklaim pemerintah itu dia. Rame-rame itu pemerintah. Ada Golkar, ada Gerindra, ada PDI Perjuangan. Pegang posisi-posisi strategis lagi. Iya.
ya kan? Jadi itu nggak bisa hitam putih gitu loh. Jadi apa pisah jalan sama Pak Jokowi kemarin bukan berarti PDI tidak merasa bagian dari pemerintah lagi berarti ya? Kita nggak pernah merasa bisa jalan, terkecuali dia yang memisahkan diri ya. Nah, ya itu. Terkecuali itu kita nggak pernah merasa. Faktanya kan lagi bisa nih, Pung. Iya, Ya kan? enggak juga. Wah, juga. bisa apa orang Pramono masih ada sekretaris kabinet. Siapa juga masih ada waktu itu baru minggu lalu ini Menteri Sosial Risma. Karena mau maju pilkada kan. Iya, enggak artinya masih tetap. Pak gitu Anas loh. masih ya, Pung, Iya. kepala LKPP. Enggak, Menpan RB. Iya. Mas Hendy malah Iya. masih kepala LKPP. Masih gitu loh. Hmm. Apapun cerita ini unik. Iya. Iya khas Indonesia gitu loh. Mau dibilang hitam putih nggak bisa, mau dibilang apa nggak bisa gitu loh. Jadi PDI menjadi bagian yang ada di dalam, masih ada di dalam, tapi melakukan kritik. Jadi selalu. banyak orang yang lupa awal daripada pemerintahan ini itu dirancang bersama dan diotaki, didapuri oleh PDI Perjuangan pada awal 2019. Ya artinya ya PDI Perjuangan punya gitu loh. Nah kemudian juga pada periode kedua lagi setelah terpilih lagi 2019, 2014, 2019 itu memang partai yang diotaki oleh dimotori oleh diapakan trademark PDI gitu loh. Tapi akhirnya Pak Jokowi yang bisa jalan gitu ya. Nah, dia yang ini, yang lain sendiri gitu loh. Dia yang lain sendiri, artinya kalau jujur dilihat, objektif dilihat, pemerintahan ini adalah pemerintahan daripada PDI Perjuangan. Di mana juga yang namanya siapa Jokowi adalah kader daripada partai PDI Perjuangan. Tidak akan bisa maju dia waktu itu Pilpres pertama kedua kalau nggak ada tanda tangan ketua umum Megawati, nggak akan bisa dia maju, nggak lolos sama KPU, gitu loh. Itu fakta. Tapi berarti Mas Pram ini di DKI nih, kita masuk ke DKI ya. Itu orangnya Pak Jokowi apa ya orangnya Bu Mega sih sebenarnya? Kalau saya tidak ke tingkat itu lagi. Kalau mau bicara dengan Pramono, bicara tentang Pramono dikaitkan dengan Jokowi, itu sebenarnya seperti mata uang yang dua sisi. Dan dia betul-betul kalau Jokowi mengatakan ke saya, dia sangat respect, hormat kepada Pram karena dia baik. Ada dua yang dia apakan ke saya, Pramono sama BG Budi Gunawan. Mas Panda, Budi Gunawan tuh baik sekali sama saya. Mas Panda, Pramono itu baik sekali sama saya. Nah kemudian maka dia mintalah Pramono menjadi penghubung dia dengan Megawati, penghubung dia dengan partai khusus itu. Itu yang dia bilang ke saya, Pramono ini double, jabatannya ganda. Dia penghubungku ke Mega, penghubungku ke partai. Itu dari Jokowi ngomong ke saya, gitu loh. Nah kemudian dia juga memuji juga BG. Maka kedua orang inilah ujung tombak waktu ada gerakan keinginan Jokowi merangkul Prabowo. Dua inilah yang dipercayai, yang diandalkan oleh Jokowi sebagai operatornya dan Megawati merestui. Itu menjadi operator dan mereka berhasil sukses, gitu loh. Itu dicatat sejarah. Bahwa ada keinginan Jokowi mau dekat dengan Prabowo, merangkul Prabowo, siapa operator di lapangan yang ditugaskan dia. Yang dua orang yang dikatakan itu baik. Sebelumnya Jokowi udah katakan ke saya, BG itu baik, Pramono itu baik. Dua inilah yang dia percayakan dan berhasil sukses, gitu loh. Ini yang saya ceritakan ini apa adanya, gitu loh. Jadi banyak orang lupa itu. Nah dan kemudian kalau lihat cara Pramono ini kerja, saya ikuti dia, masih staf sekretariat dulu
di kesekjenan partai, kemudian direkrut dia, kemudian menjadi sekretariat, kemudian jadi sekjen, dan kemudian berkembang lagi dia dalam karier politiknya. Emang dia ini orang yang sangat serius dan korek dan bertanggung jawab. Dialah yang berhasil memotori, mendapuri, mengotaki kisah suksesnya administratif kepemerintahan Jokowi sebagai sekretaris kabinet. Itu saya tahu betul. Saya datang ke kamarnya Pramono, kuliah di rumah di mejanya itu menteri-menteri dengan berbagai problem persoalan ininya. Dia harus handle 4-5 kali rapat per hari. Ya kan? Dia harus layani Jokowi dengan segala macam kesibukannya dan perfect gitu loh. Jadi kalaupun sekarang ini tidak heran aku kemudian gembira Jokowi mengatakan maju. Kemudian waktu setelah mereka ketemu lagi di samping ketawa-ketawa mengatakan ini. Karena menurut pemahaman saya dengan background tadi, Jokowi paling minimal dia nggak usah mengganggu Pramono gitu aja. Nggak usah kita bilang dia bantulah, dia mau jadi apa gubernur, biar jadilah gubernur. Nggak, artinya jangan ganggu aja. Jangan cawe-cawe ke sana kemari untuk menggagalkan, jangan Pram. Itu saya pikir jauh daripada peradaban itu, jauh dari etika atau tata krama atau budi yang luhur gitu loh. Karena Jokowi merasakan bagaimana besarnya penanganan bantuan strategis daripada Pramono ke dia sebagai sekretaris kabinet. Bahkan di periode ini sekretaris kabinet diangkat jadi menteri. Dibikin klasifikasinya jadi menteri. Dulu zamannya Hatta Rajasa, zamannya Sudi Silalahi, zaman siapa dulu, nggak ada itu cerita itu. Ini dia sekarang sekretaris kabinet setingkat dengan menteri. Sebagai penghormatan, penghargaan Jokowi kepada Pramono. Gitu loh. Jadi dengan pemilihan pilkada ini sekarang, ya dia bisa berjalan mulus, bisa saya yakin nggak ada gangguan atau nggak ada macam-macam dari Jokowi. Istilahnya kalaupun dia tidak membantu, jangan ganggu lah. Tapi itu yang Ari mungkin katakan tadi, banyak yang berpersepsi atau beranggapan dengan dipilihnya Mas Pram untuk maju di DKI, tadinya katanya ada Anies, tadinya katanya Ahok yang mau dicalonkan, itu tandanya PDIP udah nggak serius banget melawan, udah jadi abu-abu. Pram adalah calon yang abu-abu, calon jembatan menuju rekonsiliasi dan perdamaian dengan Prabowo, Junto, Jokowi. Udah tersesat itu. Sangat tersesat itu, nggak ada ininya, nggak ada relevansinya, nggak ada kaitannya, nggak ada ininya. Ya, sederhana aja lihat permasalahan itu gitu loh. Tidak sampai sejauh itu analisanya, nggak sampai sejauh itu gitu loh. Kenapa saya katakan begitu tidak sampai sejauh itu? Karena ini sangat sederhana melihatnya, sangat sederhana. Jadi dan Jokowi juga tidak punya dia mau iseng atau mau apa. Dan kemudian yang terjadi terakhir ini di mana mahasiswa kemudian ini banyak orang lupa dan tidak menyangka jebol DPR bisa masuk ke dalam DPR. Kalau orang yang ngerti insting politik itu sudah tanda lampu merah. Biasanya kalau dibiarkan itu jatuh rezim. 98. DPR begitu diapakan tuh ada something wrong, something happen di puncak kekuasaan. Antara petinggi-petinggi militer atau polisi atau apa bisa sampai gitu loh. Itu udah lampu merah itu. Bahaya nih. Jadi tidak heran bahwa ini langsung turun tangan, aku dengar
Prabowo turun tangan, digagalkan itu balik-balik yang gagah perkasa itu, ya kan gagah perkasa, suka-suka hati mereka ngedikte kapan sidang kapan ini, bubar itu kayak ayam jago kesiram air, iya kan. Dulu Opung waktu memimpin balik pada zaman Opung anggota DPR pernah bikin proyek proyek sekilat itu nggak, Bung? Enggak ada pernah itu. Ajubillah itu, proyek Ajubillah. Karena BAMUS itu adalah refleksi, manifestasi daripada DPR mini. Pimpinan topnya. Jadi masing-masing fraksi mengirim jagoannya ke situ. Jadi, mengirim jagoannya di balik itu. Karena inilah yang penentu arah dan kebijakan satu perjalanan DPR. Kapan dipanggil Menteri Keuangan, kapan diapakan ini, kapan dilakukan join apa, kapan ini. Ini dibalik. Nah ini tiba-tiba balik. Wah itu bukan saja mengerikan, membuat lucu. Artinya canggih dong, Bung. Iya canggih dalam kelucuan. Artinya tiba-tiba sidang diatur, bisa diatur gitu loh. Nanti putusin, nanti ini ngejar waktu. Gak ada itu. Balik itu adalah kumpulan dari elit daripada fraksi. Mereka berunding membicarakan mengenai rencana kerja daripada DPR. Nah dibikin kayak gini, kasih. Ya untunglah gak diterusin. Iya. Pung, kembali ke Mas Pram tadi gitu kan. Tadi anggapan publik jadi Mas Pram ini calon yang abu-abu nih, calon yang bisa menyenangkan PDI Perjuangan karena kader sendiri, tapi juga tidak membuat Pak Jokowi seperti kata Opung tadi, kalaupun nggak bantu ya jangan ganggu gitu kan. Nah, apakah memang tanda-tandanya memang PDI punya proyeksi, Bung, untuk mulai berhubungan baik dengan Pak Prabowo, pemerintah, menaruh negosiasi? Ya bagaimana orang PDI Perjuangan di pemerintah? Nggak, pertanyaan itu menjadi ini gitu loh. Iya, PDI Perjuangan di pemerintah kok. Bukan bisa saja di bagian pemerintah. Yang merancang pemerintahan itu, kalau mau jujur dari awal itu PDI. Harusnya kan kalau mau tetap tempur dan menang misalnya, Pung ya. Kalau secara survei kan dua orang yang disebut-sebut Anies dan Ahok kan paling tinggi secara survei gitu, dan itu pasti konsekuensinya akan pertempuran akan sengit lah. Iya. Gitu. Kenapa itu bukan jalan yang dipilih oleh Bu Mega? Loh, bukan jalan yang dipilih. Apa yang terjadi di lapangan, bagaimana kenyataan yang ada, dan saya pikir juga Mega tentu juga mau mendengarkan DPP-nya, pimpinan DPP-nya, dan kemudian kehadiran daripada Anies ini bisa dikatakan kontroversial dalam arti kata mengapakan banyak polemik, diskusi dan macam-macam. Kemudian Ahok bisa saja memancing yang dulu tidur-tiduran musuhnya jadi bangun, bangkit, mengkonsolidasi, macam-macam gitu loh. Macam-macam. Jadi inilah pilihan yang paling cemerlang Pramono. Dan kemudian juga artinya seperti yang saya katakan tadi, kalaupun mau diganggu Mulyono, mikir Mulyono gitu loh. Karena ini friend-nya, yang banyak menolong dia, yang banyak membantu dia. Beda loh, bukan sekedar pembantu, yang banyak menolong dia, banyak membantu dia. Jadi itu pertimbangan utama Bu Mega, Bu? Bukan soal pertimbangan Ibu Mega. Dilihat tokoh Pramono ini, tokoh yang bisa menjawab tantangan. Bahwa itu termasuk tadi bukan satu-satunya. Jadi, wah ini Pramono. Dia yang lebih cocok. Pramono yang bisa menghadapi ini. Pramono yang ini. Tapi gimana sih, Opung ada cerita nggak? Mas Pram ini selama ini berada di antara dua raksasa ini. Yaitu Pak Jokowi dan Bu Mega. Dua-duanya kan orang yang sangat berpengaruh. Dan menjembatani raksasa itu kan butuh fondasi yang kokoh. Dan ya kan kalau dua raksasa ini bermasalah itu bukan juga kontribusi dari jembatannya yang juga bermasalah gitu. Artinya kalau kutangkap ya, kuamati, Pramono ini pintar. Dia tidak mau masuk di crossfire.
di lingkaran api dia nggak mau masuk gitu loh. Dan kalau dia tahu ini sikapnya Mega, kemudian dia tahu ini sikapnya Jokowi, dia tahu diri menempatkan itu. Kalau kulihat ya, kalau kulihat dari apa ya. Dan dia orang yang tidak dan sangat pintar untuk menghindarkan konflik. Gitu loh. Tidak sampai terjadi konflik, tidak sampai terjadi apa. Kalau enggak dia menghindar dia. Itu kulihat kekhasan dia. Jadi dia tidak masuk di dalam crossfire. Jadi bisa diterima dia. Mega percaya sama dia, Jokowi percaya sama dia. Tapi di buku Opung pernah cerita juga kan Mas Pram ini nangis-nangis ini kan. Iya, merasa ditinggalkan apa merasa susah menemui mengakses Bu Mega dan Pak Taufik katanya. Itu dulu ceritanya gimana tuh, Bung? Oh, dulu ada satu kejadian, mungkin salah pengertian atau gimana, baik dari almarhum Taufik, dari sama Ibu Mega, sepertinya Pramono ini tidak ikut membantu dalam perkembangan pertumbuhan kariernya Puan Maharani di politik gitu loh. Jadi menurut cerita Pramono, disitulah dia dimarahi, disitulah dia diindikan. Ini cerita Pramono ke saya. Nah kemudian Taufik juga begitu cerita ke saya. Nah kemudian ini kujembatani lah itu, kujelaskanlah ke Taufik. Si Pram tidak separah itu, tidak seini, kujelaskan juga ke Mega. Alhamdulillah jadilah mereka rukun kembali, gitu loh. Dan waktu itu Pram itu mengatakan saya tetap loyal, Mas Panda, saya tetap loyal Bang sama Ibu, saya tetap loyal sama Bapak, Pak Taufik. Saya ini gitu loh. Jadi itu yang kemudian aku sampaikan ke Taufik sama ke Mega. Di situ kembali lagi, ya. Sebelumnya sudah nggak diterima di Teguh Umar, gitu loh. Oh berarti sempat hilang dari radar juga. Oh iya sempat, ini kan. Apa momentumnya Mas Pram tiba-tiba terkoreksi sahamnya di Teguh Umar itu, Bung, pada waktu itu? Ya itu tadi. Ya. Kan, Misalnya peristiwa-peristiwa apa yang akhirnya membuat Bu Mega dan Pak Taufik tuh punya kesimpulan itu tuh? Iya itu tadi. Ini kan masalah anak ini kan sangat sensitif, ya kan. Dia dan secara khusus Taufik juga manggil aku sama Pram, titipin, bantu Puan dalam karier politiknya gitu, ikutin dia, bimbing dia, gitu loh. Artinya kan ada yang tindakan Mas Pram yang dianggap tidak membantu kan ketika itu. Iya bisa saja karena kesibukan. Waktu itu Pram wakil ketua DPR waktu peristiwa itu. Selepas sekjen itu, Bung, ya? Iya. Dengan wakil ketua DPR kesibukan dia bukan main. Aku aja datang ke kantor dia pakai isi buku tamu. Waktu dia wakil ketua DPR. Iya kan. Gila juga bertamu ke kau pakai isi buku tamu, gue bilang gitu kan. Protokoler waktu itu gitu loh. Jadi tidak ada yang prinsipil, nggak ada sesuatu yang ini gitu loh. Maka itu dengan mudah rekonsiliasi. Dan kemudian kembali lagi seperti biasa gitu loh. Memang sempat hilang, habis itu ini lagi. Iya. Ini apa yang membuat Mas Pram menurut Opung ya, sebagai orang yang dekat dengan Pak Jokowi itu masih punya signifikansi di sekitar Bu Mega? Kan banyak orang-orang yang PDI yang dekat sama Pak Jokowi signifikansinya menurun terus sampai keluar partai kayak Bang Ara misalnya. Iya. Tapi kan Mas Pram walaupun dekat sama Pak Jokowi kan posisinya di Bu Mega ini masih tetap terjaga kan. Dan ini mungkin menambahkan Ali juga tadi, jangan-jangan jembatan penghubung dua raksasa ini kan makin belakangan nih hubungan dua raksasa aja kan terus memburuk nih. Artinya fungsi jembatannya justru nggak bagus dong. Jadi kalau dilihat menjawab pertanyaan kau itu, realitanya tidak ada konflik, tidak ada perbedaan yang antagonis antara Mega dengan Jokowi. Dan kemudian disitulah piawai, disitulah kelihayan Pramono.
mengapakan itu. Mana yang nggak disukai oleh Mega, mana yang nggak disukai oleh Jokowi. Mana yang ini, mana yang ini gitu loh. Di situ pintar lah dia. Di situ maka aku bilang ya sama dengan Budi Gunawan. Itu satu-satunya dalam sejarah intelijen Republik Indonesia yang paling lama intel kan dia. Ya kan? Selain Pak Benny Murdani dulu ya. Ini lebih lama. Lebih lama ini. Jadi 6 tahun lebih nih dia jadi apa ini? Udah mau 7 ya. Iya. Artinya kenapa saya singgung ke situ bahwa kedua orang inilah yang kemudian juga yang diminta oleh Jokowi. Ya. Supaya menggolkan keinginannya merangkul Prabowo. Gitu loh. Jadi orang ini dua juga mengambil satu peran penting dalam hubungan. Dan kedua orang ini juga sangat dekat dengan Mega. Gitu loh. Itu. Jadi sebenarnya tidak ada yang dilihat, mereka dua ini tidak ada yang antagonis. Ya nggak bisa dikomunikasikan, ya nggak bisa diapakan. Gitu loh. Nah terus menyambung yang Budi sampaikan tadi. Ya tergantung ke Jokowi. Ini kan sekarang kan sangat tergantung kepada sepak terjangnya Jokowi, sangat kepada sikap dia, ya kan? Ibarat kata kalau orang Medan bilang kita beli itu permainan, ya kan? Gimana maunya Jokowi? Apa maunya Jokowi? Maka aku surprise atau juga gembira juga begitu dengar Pram mau maju, langsung dia reaksi dia gembira Jokowi majulah, ayo majulah, gitu kan, ya kan. Dan terkesan dia sangat mendukung. Iya terkesan dia kemudian mereka ketemu berdua, 12 titik ya, kau mesti capek itu. Pesan Pak Jokowi gitu. Iya. Mesti capek kalau kau mau ini, karena tenggang waktu yang begitu singkat, gitu loh. Oh 12 titik itu strategi yang di ini ya, advice yang diberikan Pak Jokowi ke Mas Pram ini. Sampai ke situ. Jadi maka itu saya yakin ini bahwa tidak usah membantu, jangan ganggu aja udah bagus. Nah, Pung, gini Pung, saya nggak ngelihat lagi ada kader PDI lain selain Mas Pram gitu ya, yang masih berada di lingkar Pak Jokowi dan juga dapat tempat di Bu Mega hari ini gitu ya. Iya betul. Orang kan PDI ini ring satu ya. Iya, Pak Jokowi orang PDI kan ya karena Pak Jokowinya menurut Opung tadi udah lain gitu kan. Kan semuanya pada menjauh bahkan resisten ke Pak Jokowi gitu. Cuma Mas Pram masih bisa hidup di situ, masih berada di situ, dan Pak Budi Gunawan juga masih kepala BIN gitu ya. Tapi juga sekaligus punya tempat yang kuat juga di Tengku Umar gitu misalnya. Nah ini kenapa masih bisa kayak begini? Ya, kenapa? Kan yang lain kan pada menjauh dari Pak Jokowi hari ini. Ini soal pembagian kerja aja tuh. Pembagian kerja. Ada bagian dekat-dekat sama Jokowi, ada bagian dekat-dekat sama Mega gitu loh. Aku nggak melihat sesuatu yang sangat serius itu, gitu loh. Nggak ada normal aja gitu loh. Ini bahkan orang-orang PDI yang selama ini dekat sama Pak Jokowi aja saya dengar udah nggak mau dekat-dekat lagi sekarang karena. Nah ini harus fair, ini harus jujur karena ini juga termasuk kena ke saya. Itu tidak benar menjauh dari Jokowi. Jokowi yang menjauhkan diri. Jadi jangan terbalik-balik. Nggak ada misalnya Ganjar saya atau siapa yang selama ini dekat dengan dia. Dia yang menjauh. Ini biar clear dulu gitu loh. Ya tapi kan si Opung bilang dia berbohong, dia nggak terus terang, itu kan menjauhkan diri juga kan. Loh kan dia kayak bisa bilang Mas Panda, kok Mas Panda ngomong gitu? Aku nggak bohong loh. Kenapa sih? Apa sulitnya? Dia dulu biasa panggil aku. Pak ajudannya tahu nomor teleponku. Ya kan? Mas Panda kok sampai ngomong gitu? Aku nggak gitu loh. Aku kayak ini loh, ini begini loh. Kenapa? Lebih kritikal dari situ pernah kita klarifikasi kok, pernah kita diskusikan, iya kan? Apalagi hubungan pribadi berdua begitu. Ya. Atau misalnya lewat nomininya Pak Jokowi gitu, misalnya kan ada beberapa sahabat-sahabat dekat sekitar Pak Jokowi juga, Jenderal Luhut misalnya kan? Iya betul. Bahkan Pak Prabowo aja juga dekat sama Opung kan? Iya. Itu nggak pernah jadi jembatan juga untuk
mengklarifikasi banyak hal gitu. Enggak. Sama Jenderal Luhut nggak ada ini lagi. Enggak ada. Opung nggak mencoba tabayun gitu. Enggak lah, udah masing-masing udah jagoan-jagoan. Kan friend dulu, friend. Ganggu juga nanti kita, gitu kan. Tapi apakah sikap untuk berada di luar pemerintahan ke depan tuh udah udah kokoh, udah solid? Nantinya, kalau saya pikir terlampau prematur itu sekarang kita bicarakan. Proses saya dulu. Masih belum solid berarti kan? Belum. Ini kita juga nggak tahu. Di luar atau di dalam kan masih belum solid. Ini juga, dan juga yang kunci kayak apa nih gambaran kabinetnya, gitu loh. Itu, dan kemudian juga penyusunan kabinet ini berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya, apa yang dialami oleh Presiden SBY, apa yang dialami oleh Presiden Jokowi, ada pelajaran. Itu banyak story di belakang itu. Gak mudah itu. Ya sama dengan dulu yang Luhut tanya aku kenapa dia gak masuk. Ya kan, ternyata cerita Jokowi ke saya, Luhut tidak diterima JK, Luhut tidak diterima Ibu Mega, Luhut tidak diterima Surya Paloh. Gitu loh. Jadi kau bisa bayangkan itu diskusi dalam menentukan jadi menteri itu bukan tidak ramai di dalam ruang yang tertutup. Bukan tidak ada bukan saja konflik, ada diskusi yang panjang itu. Itu kan ini sekarang ini kita nggak tahu siapa yang kasih advice sama dia, sama Prabowo, siapa yang mengusulkan apa, siapa dia katakan apa, itu terjadi. Zaman SBY juga terjadi. Itu dulu pengalaman Rizal Ramli, udah dipanggil ke Cikeas apa segala macam, tuh kemudian jadi itu apa, kan banyak hal di belakang story ini yang sekarang ini terjadi. Sekarang ini proses ini, hari-hari ini. Udah mulai ya? Ya udahlah. Iya. Jangan-jangan udah hampir jadi juga. Iya, mau jadikan sini jangan. Katanya ini apa siapa ini nggak setuju. Itu kalau nggak Jokowi cerita ke saya, mana tahu aku cerita Luhut. Ditolak Ibu Mega, ditolak JK, ditolak Surya Paloh. Kalau Bang Ara dulu kenapa, Bang? Itu lain lagi ceritanya itu. lain lagi cerita. Nah, yang mau saya gambarkan tidak mulus begitu saja. Tidak segampang itu mau bergabung pun. Di pembentukan ini apa menurut Opung yang variabel-variabel yang sangat menentukan? Ya akan artinya pastilah teman-temannya Prabowo ya. Pastilah bukan hanya di partai Gerindranya saja. Pastilah juga pengaruh Hasim, ya kan? Pastilah ada pengaruh ini juga kepada dia gitu. Pengaruh ini apa? Pengaruh artinya yang dekat ke dia, yang sebelumnya punya story dengan dia, yang apa dengan dia. Nah, kembali ke pertanyaan awalmu tadi, buat PDI Perjuangan mau lihat ini kabinet kayak apa, gitu loh. Kayak apa ini kabinet ini? Siapa dan mengapa dan apa yang duduk di dalam kabinet ini, itu menarik, ya kan? Sangat menarik. Tapi sekali. Menurut Opung pengaruh Jokowi akan tetap besar dalam hal ini. Variabel Jokowi dalam penentuan ini kabinet influence Jokowi dalam itu ya sebenarnya pertanyaan kau itu akan dilihat dalam indikator tolok ukur apakah Prabowo memang meminta pendapat Jokowi atau Jokowi yang menawarkan diri mengusulkan. Itu juga menentukan faktor itu. Faktor sangat menentukan. Apa bedanya, Bung? Ya, kalau misalnya Jokowi yang meminta, dia punya keinginan si A, si B, si C masuk. Ya kan? Kalau misalnya Prabowo yang meminta Jokowi, ya kan? Yang bertanya. Prabowo punya subjektivitas. Orangnya Jokowi si ini masuk. Gitu loh. Nah, itu kan konstelasi politik, konstelasi play, konstelasi itu kan berpengaruh. Ya sama terus terang aja. Sudah kelihatan itu bagaimana Jokowi memberikan dua posisi strategis yang paling menentukan berpengaruh, Menko Equine sama Menko Maritim Investasi kepada Golkar.
yang namanya Erlangga sama Luhut. Itu kan dua Golkar. Iya betul. Ya, itu bukan dengan PDI Perjuangan. Di situ sebenarnya Jokowi sudah bisa dibaca bahwa dia tidak terlampau ini dengan PDI Perjuangan. Tidak terlampau ngeman lah. Iya. Tidak terlampau ngeman. Karena Menko ya Bung ya. Iya, dia bisa dibaca. Nah, ini pun nanti akan kelihatan. Akan kelihatan begitu diumumkan sini rupanya mau kemari. Itu fair interest. Menteri-menteri dengan cap Jokowi ini akan ada di posisi mana gitu kan? Iya, akan gitu. Dan ini Jokowi yang merupakan subjektivitasnya Prabowo atau Jokowi yang disodorkan oleh Jokowi itu kan kelihatan. Menarik. Iya. Menarik sekali. Nah, gitu kalau Opung memproyeksikan kayak apa kira-kira sebagai orang yang kenal sama Pak Prabowo kira-kira apa? Friend. Kenal sama Hashim juga kan ada di sekelilingnya keluarga. Ini proyeksi Opung, proyeksi. Saya pikir dia akan juga saya pikir dia akan cermat melakukan diskusi. Dia akan betul-betul memperhitungkan benar. Karena dia sendiri terus terang aja berhasil atau bukan saja berhasil, dia mengalami pengalaman yang berharga. Sempat dia masuk di kabinet Jokowi, si Prabowo-nya. Artinya dia tahulah sepak terjang, dia tahulah pengelompokan, dia tahulah artinya peta di kabinet itu, gitu loh. Itu pembelajaran. Beda sama sekali nol, belum punya pengalaman. Oh, kayak Pak Jokowi dulu nol ya. Beda. Makanya dulu mentorship sama Opung kan beberapa bulan awal ini kan Bang. Ada mentorship enak aja aku. Dulu kata suruh catat 3. Apa namanya? Dendam kekuasaan. Terkejut badan. Dendam kemiskinan. Iya. Dendam kekuasaan. Terkejut badan. Nah, itu kan. Ya, nanti dulu Dicatat baik-baik itu sama Jokowi. Iya, mentorship. Opung pula yang mengajari. Aduh. Oh, berarti memang ini Jokowi dengar kita punya ketawa dia, senang dia. Benar juga. Coba dia akan tanya ke ajudan, coba dulu catatannya Pak Panda di mana ya? Ada buka lagi tuh Pak Lula kan. Lihat lagi. Oh ini tipu-tipu yang dia ajarin. Tipu-tipu kampung nih. Oh enggak ada tipu-tipu. Itu play game. play. Kalau ini play aja. Play kan. Ya. Tapi artinya kan Opung meyakini bahwa Pak Prabowo adalah orang yang ngerti peta gitu ya. Nah, saya dengar ya tadi Opung juga sempat singgung nama Pak Pramono dan juga Pak Budi Gunawan gitu ya. Apa iya salah satu proposalnya PDI itu Pak Budi Gunawan tetap ada dalam pemerintahan? Sama sekali nggak ada. Artinya berdiskusi, berpikir atau mengapakan itu nggak ada. Yang saya tahu ya. Karena itu tidak realistis. Maksudnya gimana? Artinya itu domainnya sudah di luar kita. Ini kan ada etikanya. Ada etikanya gitu loh. Artinya kalaupun itu jadi pembicaraan terbuka, orang ini bilang, kemaruk loh. Kok nggak tahu diri? Ngapain apa gitu loh. Jadi secara etik itu totally tidak diapakan lagi. Tidak bahagian yang didiskusikan, dibicarakan. Pung, tapi bukannya kuncinya untuk membuat apapun yang tadi kata Opung tidak realistis itu bisa terjadi? Bukan saya bilang tidak. Jadi begini, itu tergantung play-nya bukan di tangan pihak. Iya. Dalam perspektif sekarang tidak realistis karena play-nya di luar kita kan, di luar Opung gitu kan. Berarti ini tergantung Pak Prabowo. Tergantung Prabowo. Nah, tapi Pung, bukankah apa yang tadi Opung anggap tidak realistis karena play-nya bukan di luar PDI Perjuangan itu juga tergantung dari saklar yang akan dinyalakan atau dimatikan oleh Bu Mega, on atau off dalam negosiasi pembangun jembatan. Nah, Opung kan Bu Mega kan menganggap Bu Mega kan bukan hanya ketua umum, tapi juga teman, tapi juga istrinya sahabatnya Opung. Udah kenal banget di luar dalam nih. Melihat situasi sekarang, apa yang
ada di pikiran Bu Mega? Strategi apa yang mungkin Bu Mega, seorang seperti Bu Mega akan lancarkan gitu, Bung, untuk melewati masa-masa seperti ini? dalam play tadi, Bung. Ini jangan gede rumongso, jangan ngerasa kemudian jadi hebat. Ini sangat tergantung kepada Prabowo. Apa memang di awalnya dia ajak Mega diskusi? Apa di awalnya itu dia ajak tukar pikiran? Gitu loh. Jangan kemudian gede rumongso merasa penting, merasa apa, kemudian lancang apa begitu juga nggak sopan juga, nggak etis juga. Dan itu tak mungkin dilakukan oleh Mega gitu loh. Itu loh dari tatanan etika apa berpolitik, bahwa hubungan mereka berdua itu tidak ada masalah. Apa iya dalam menyusun ini dia ngajak gitu loh. Ini pertanyaan besar. Yeah. Apa iya? Nah kalau iya baru masuk kita tadi. Karena kan Pak Prabowo berkali-kali ucap, saya ingin merangkul semua. Pemilu udah selesai, saya nih mau merangkul, menciptakan, kalau bahasa hari itu order, Bu. Dan order dan rangkulan maksimal yang bisa dibayangkan adalah ya ikut merangkul Ibu Mega kan. Dan Pak Prabowo nggak ada hubungan yang makanya masalah. Itu ketika jembatannya udah mulai dibangun misalnya, apakah itu nggak juga jadi opsi juga, Bu, buat Bu Mega? Bukan soal jembatan. Kan ada orang-orang yang dekat sama Pak Prabowo, misalnya ada Pak Oli. Waktu Pak Oli sakit kemarin demam berdarah, Pak Prabowo bahkan jenguk gitu kan. Ada Mas Pram yang juga ikut dekat sekali melayani Pak Prabowo di kabinet. Budi Gunawan tadi. Ada Budi Gunawan yang katanya mengatur play ini kan. Iya. Jembatannya banyak sekali, Bung. Ada Mbak Puan kemarin ngobrol akrab banget bertiga di istana tuh. Mbak Puan, Pak Pram sama Pak Prabowo ketawa-ketawa sampai disuruh matikan kamera. Iya, itu yang saking terlihat akrabnya kan. Iya, itu yang saya katakan, sebenarnya tidak ada handicap. Tidak ada semacam satu barrier psikologis. Gitu loh. Ya tinggal kita lihat aja realitanya nanti kayak apa. Itu aja. Ngapain kita berteka-teki? Bagaimana kita ini? Kita lihat realitanya. Apa yang akan masih menjadi hambatan untuk Bu Mega untuk bisa bergabung ke Pak Prabowo nanti? Ya. Hambatannya kira-kira apa menurut Bu? Ya hambatan semua orang tahu lah. Bukan pertanyaan lagi itu. Apa, Bu? Ya Mulyono dong. Masih kan, pengaruh nggak Mulyono? Kan pasti udah. Lo nggak masih berpengaruh? Secara natural pasti udah nggak akan berpengaruh lagi. Kita lihat dulu. Kan udah bukan presiden kan? Ya kita lihat dulu masih berpengaruh. Opung masih punya keyakinan Pak Jokowi akan berpengaruh sangat besar di Pak Prabowo. Enggak lagi lah, udah selesai. Makanya. Bukan nggak kenapa harus dibakar jembatannya? Jangan-jangan Pak SBY lebih berpengaruh buat Pak Prabowo nanti dibanding Pak Jokowi misalnya. Iya, artinya pertanyaanmu ini kan keterkaitannya tadi bagaimana Mulyono sendiri mencampuri itu atau kemudian berpengaruh terhadap itu, ya kan? Nah pada tahap sekarang kan Prabowo kan sangat menjaga, ya kan? Bagaimanapun dia sangat menghormati, sangat menghargai, sangat berterima kasih dengan bantuan Mulyono ke dia, gitu loh. Nah itulah fakta yang ada sekarang. Oke. Soal sifat Pak Prabowo yang akan membalas budi dan membalas jasanya ke Pak Jokowi. Bisa itu faktor. Meskipun gitu kata Opung juga pernah cerita di sini, Pak Prabowo itu dipulihkan kembali kewarganegaraannya kalau nggak ada teken-teken Bu Mega belum tentu mulus juga kan. Seperti Opung dulu pernah cerita kan. Iya. Artinya kan jasa Bu Mega buat Pak Prabowo kan juga nggak kecil. Di pemilu pertama Bu Mega berpasangan sama Pak Prabowo kan pilpres apa namanya ke 2009 waktu itu. Artinya Opung sebagai sahabatnya Bu Mega, Opung, kira-kira Bu Mega akan meminta kita akan lawan terus nih sampai titik darah penghabisan, atau coba deh kamu bangun jembatan deh komunikasi sama Pak Prabowo? Kan udah salam-salaman kemarin. Dengar Pak Prabowo sama Bu Mega. Kapan? Salam-salaman. Oh, salam. Iya. Titip salam ke Azwar Anas ya kan. Pak Muzani juga. Kan. Dan kemarin gesturnya bagus loh. Iya. MPR memulihkan merehabilitasi nama Bung Karno. Pencabutan TAP MPR itu kan.
dan Pak Muzani yang mengumumkan apa segala macam. Buat Bu Mega menurut Opung akan lawan terus nih, tipikal Bu Mega nih Pung ya, sahabat Opung ini. Lawan terus atau kau bangun jembatan lah? Di kamus Mega nggak ada itu istilah ngelawan, ngapain, nggak ada itu. Dia Mega tuh sangat humble. Mega itu kan tergantung apa ke dia, pukulan ke dia, ini ke dia, reaksinya. Lihat aja urusan Kapolri itu reaksi dia gitu loh. Tapi kalau dia sendiri nggak ada, mau melawan, mau mengapa nggak ada. Sejauh yang saya kenal ya, gitu loh. Itu. Memang Kapolri yang kritik itu Kapolri, aku mau ketemu kau ini apa ini. Oh, yang pidato kemarin. Memang susah banget ketemu Kapolri. Gak tahu aku. Iya, Opung kan friend. Iya. Apa ya? Friend Kapolri kan? Kan padahal Pak Jokowi aja mau ketemu Bu Mega nggak bisa katanya kan. Iya. Masa Bu Mega ketemu Kapolri aja juga nggak bisa. Itu juga aku juga heran itu. 3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu aku teleponan sama Kapolri. Terus Dia bilang aku masih ke IKN, pulang dari situ kita ketemu, katanya kan. Nggak ada masalah. Dia yang langsung, bukan ajudan yang terima teleponnya. Pasti aku telepon Kapolri, dia telepon. Apa kabar Pak? Kapan kita ketemu? Udah lama kita nggak ketemu. Dia cerita Senin Selasa apa ini di IKN, ya kan. Habis itu. Jadi balik ke tadi, bukan tipe, bukan apa dia melawan, mengapa gitu, bukan gitu loh. Nggak ada. Karena di pidato, salah satu pidato terakhirnya Bu Mega, Bung, ketika menyitir ya persoalan partai mau coba diambil, Bu Mega kan berkata kan bahwa sebenarnya dia udah nggak mau lagi jadi ketua umum. Cuma gara-gara ada ancaman, aku mau lagi jadi ketua umum. Jadi kayaknya tahun depan ini ya ketua umum PDI Perjuangan dalam kongres ke depan itu belum akan berganti gitu. Opung melihatnya gimana? Ya aku melihat itu seni-seni artistik daripada kepemimpinan aja itu. Jadi nggak ada, itu soal seni aja itu. Aku mau mundur, aku maju, aku apalagi ini ada yang mau ngambil gitu. Itu artistiknya. Jadi jangan dilihat hitam putih gitu loh. Itu artistik. Artistiknya itu. Ini Play. partai ini mau diambil, mau dikop katanya. Karena itu aku nggak mau mundur, aku maju katanya. Udah lama kadang kata kupir ini. Iya. Emang bisa PDI dikop, Bung? Apa? Iya. Ya enggak lah. Ya makanya kenapa harus khawatir? Itu aku bilang tadi artistiknya ini. Jadi nggak serius dong barang ini. Bunga-bunganya, ya pintar-pintar lah kalau lihat partai kapan serius kapan tidak. Pung, emang Bu Mega nggak mau berpikir untuk fade away, Pung? Ya mau lah. Pensiun. Mau lah. Dia juga terus terang aja juga ngeluh. Aku kan 93, itu berarti 93 jauh amat. Tahun 93 aku ketua tim sukses pemilihan dia di Kongres Sukolilo Surabaya. Itulah awal dia jadi ketua umum. Terpilihlah dia secara mayoritas jadi ketua umum. Sampai sekarang. Ya kan? Ya. Ya kan, sambil ini kan memimpin partai ini kan gak mudah. Ya kan? Nah dulu dicoba mau dikudeta sama siapa dulu, Arifin Padegoro. Ya mau disingkirkan Meganya. Ya kan, dicoba dengan ini. Nah itu karena itu Mega masih tetap bertahan kepemimpinannya, dia masih belum melihat. Artinya sudah waktunya apa belum dia untuk tinggalkan. Tapi dia tahu itu pasti arif dan bijak, dia tahu kapan gitu loh. Tapi untuk itu dia udah persiapkan kader-kader yang jago-jago. Ya ada Hasto, ada Baskara, ada Model Adia, ada banyak lah, Andi Wijayanto, ada siapa. Untuk bukan calon-calon pemimpin yang running nanti ke depan. Running ini partai gitu loh. Oh, yang menjalankan partai ini. Mbak Puan dan tapi kan Mas pemimpin Nanang tertinggi kan memang harus orang yang nggak bisa Bung ya,
Maksudnya PDI hari ini tuh memang Bu Mega memberi kepastian gitu. Dia adalah pemimpin yang kuat di PDI hari ini. Iya, iya. Tapi di balik itu kan ada ketidakpastian penggantinya siapa gitu. Kalau penggantinya itu sudah ada. Calon-calon untuk itu ya, udah ada. Dan itu terus terang saya sebagai orang partai yang ikut mendirikan partai ini bangga. Itu kita tidak ada kekosongan di situ. Puan sendiri sudah siap, Hasto sendiri siap, Baskara sih, Utut, banyak lah yang jagoan-jagoan semua itu, yang mimpin partai qualified gitu loh. Tapi nggak akan berhenti Bu Mega nih dalam waktu ke depan. Nggak berpikir untuk pensiun aja, mandito. Saya pikir dia juga berpikir, cuma kan dilihat realita, kenyataannya, kebutuhan faktanya gitu. Iya. Artinya dia sendiri dalam beberapa kali aku ikut dalam rapat internal dulu Dewan Pimpinan Pusat, dia sendiri ngeluh kok. Apa? Oh, sudah waktunya loh saya, ya kan, cucu-cucu saya sudah besar-besar loh, sudah waktunya saya berhenti, sudah waktunya ada yang ngomong. Bukan baru-baru ini cerita 5-10 tahun yang lalu. Gitu loh. Tapi situasi itu, keadaan itu membuat dia masih dibutuhkan gitu loh. Saran Opung untuk beliau Opung dalam melewati Saran apa? leadership kepemimpinan di partai ini. Apakah menurut Opung lebih setuju Bu Mega lanjutkan terus sampai ini atau Saya pikir lihat keadaannya lah, lihat waktunya. Apa tuh terlalu prematur juga kita mengambil kesimpulan konklusi, ya kan? Dan ini kan terus terang ini saat-saat ini secara politis siapapun tahu ini saat-saat transisi. Baik di luar PDI maupun dalam PDI. Iya, momennya ini sekarang Iya. ya. Jadi untuk itu banyak yang disimak gitu loh. Banyak yang dipertimbangkan. Ya. masa-masa transisi ini artinya disepakati bersama bahwa ini masa-masa transisi. Iya, iya. Artinya di dalam proses transisi juga berjalan dengan tajam dong. Oh iya dong, iya dong. Ya namanya ya politik bagaimana sih? Perebutan kekuasaan. Di dalam. Ya pengambilan kekuasaan itu enggak bahasa yang apa. Ya kan politik itu kan itu yang dibilang Soekarno, penggunaan kekuasaan. Ya itu mengumpulkan kekuasaan, ya kan. Jadi hal yang wajar gitu loh. Dulu Pak Guntur Soekarno Putra kalau nggak salah Mas To itu pernah menulis di Kompas apa Iya, apa dia? Kompas. Yang mengatakan bahwa sebenarnya tidak harus penerus pimpinan atau ketua umum PD Perjuangan itu harus terah Soekarno gitu. Ya waktu itu dispekulasikan Jokowi. Betul. Jadi ada dan waktu itu udah mulai pecah tuh ya. Iya. Opung lihatnya gimana? Circumstances sekarang gitu. Enggak, memang betul itu. Enggak ada itu dongeng orang luar itu apa terah Soekarno. Kalau terah Soekarno ya anaknya Guntur. Puan Maharani Kimas itu. Iya, terah Kimas lah, terah Megawati lah. Marganya itu gitu loh. Jadi enggak ada itu cerita-cerita itu gitu loh. Cuma variasi-variasi apa supaya keren. Nah, dibilanglah terah Soekarno gitu loh. Logiknya maksudnya gini Pung, orang kan menganggap bahwa ya secara normal suksesornya Ibu Mega ya dua yang paling kuat. Satu Ibu Puan Maharani, yang kedua Bapak Prananda Prabowo. Gitu. Karena memang punya ikatan darah dengan Ibu Mega dan Pak Ya beda lah. Taufik. Nggak masuk pertimbangan itu karena Prananda dipilih karena darah gitu, karena apa ya enggak lah. Itu akan mengalami satu resistensi yang tidak apa gitu loh. Karena artinya tidak wajar, tidak normal, tidak ada jalannya gitu loh. Dia sendiri harus menempa dirinya, mempersiapkan dirinya jadi pemimpin. Ya kan, fakta sampai sekarang dia jarang turun ke bawah dengar akar rumput, jarang dia apa gitu loh. Jadi karena anak Mega maka dia menjadi dapat license
prioritas pertama jadi ketua, ya enggak lah. Kalau Puan memang berkeringat, Puan memang turun, Puan memang ini gitu loh. Beda sekali. Ya kan? Kapan Anda pernah dengar cerita Prananda ketemu rakyat di Sukabumi atau di Wonosobo? Ya kan? Di dairi. Iya, nggak ada cerita. Kalau Puan masih sampai dairi. Iya. Iya, Opung yang bawa waktu itu Bang Trimet ini maksudnya. Iya. Oh gitu, Pung. Jadi Mas Prananda tuh Enggak susah jadi opsi. Bukan susah jadi- apa enggak benar enggak dihitung gitu. Jadi Iya, kalau sampai jadi tuh ada sebuah anomali gitu. Dia sendiri kali nggak terpikir ke situ. Kalau iya dong, kalau terpikir dia udah main. Indikatornya kan sederhana aja. Apa ia mau salon atau kemudian mau jadi apa sel apa darah biru atau apa enggak ini? Ya enggak lah. Kalau Puan itu memang sepak terjang dan apa ya, itu yang saya cerita 15 tahun yang lalu. Dia baru di DPP itu. Ya kan, dia baru di DPP, terus dia melantik aku loh, ketua DPD Sumatera Utara. Aku protes itu ke ibunya. Ya kan, itu kan seumur anakku. Kapan lagi dia punya pengalaman PAN? Biarlah. Mbak Mega, masa dia melantik aku ketua DPD Sumatera Utara? Aku bilang kan. Nggak terima loh, Pung nih kan. Aku gak terima loh. Manggilnya Om Panda apa Pak Panda waktu itu? Om Panda. Nah, artinya contoh di situ di drill sama ini. Bu Mega. Sama Mega. Jadi kalau bisa dianggap Mbak Puan memang dipersiapkan untuk jadi suksesor di partai dong. Bisa. Dan kualifikasi kriteria dan pengalamannya sudah mumpuni. Ya dong. Pernah Menko, pernah ketua DPR, ya kan? Kualifikasi apa lagi itu dalam percaturan politik, ya kan? Pernah ketua fraksi, ya kan? Apa yang membuat Prananda tidak menempuh jalan itu menurut Opung? Ya soal bakat aja, soal minat. Soal ini ya kan, kalau dia tergerak hatinya kan dia banyak kali peluang kesempatan dia seperti ini sekarang. Turun dia ikut kampanye di Jawa Tengah. Ya kan, misalnya kalau memang diminati dia itu politik itu. Ya kan, nongol dia sama Pramono. Ya kan? Ikut dia pidato, ya kan? Ini kan enggak. Bukannya sering dia muncul sama Bu Mega ya? Iya, di acara-acara partai. Lain itu sih acara ini, seremoni-seremoni itu. Pung, tapi kan gini, Pung. Dari dengar cerita banyak orang ya, kita sering dengar kok bahwa bagaimana kekuatan dan powerfulnya Mas Prananda di dalam gitu, dalam play game juga dalam penentuan kebijakan partai gitu. Termasuk misalnya salah satunya penentuan dulu Mas Ganjar jadi calon presiden. Enggak lah. Pilkada Nggak ada mungkin dramatisasi itu, nggak ada. Apakah Mas Prananda sekarang selama ini di partai, di internal partai nggak punya kontribusi dan peran yang kontribusinya kuat? masing-masing. Itu kan juga bukan tour of duty juga tuh, Bung. Kontribusinya masing-masing dengan caranya sendiri. Tetapi yang normal ya tidak begitu. Itu yang saya katakan tadi, ya turun langsung ikut kampanye, berada sama akar rumput gitu loh. Nah kalau seremoni dia memang dampingi ibu. Ya pegang tangan ibu, apalagi kalau naik tangga, ya kan, atau mau ke podium gitu. Tapi emang Pas Nanan nggak punya influence dalam pengambilan keputusan. Siapa? Pas Prananda ini. Influence gimana? Ya, itu kan sudah ada yang punya influence, itu kan sudah ada mekanismenya. Sebagai apa dia ketua fraksi? Sebagai apa dia ketua DPP? Sebagai apa dia ini? Ketua DPP dan ketua situation room kan? Iya, dalam posisinya itu ya ada. Gitu loh. Tapi bukan faktor paling dominan sekarang. Enggak lah, enggak dominan. Yang dominannya cuma satu, ya Mega. Ya, pasti. Itu. Tapi kalau melihat dua orang ini yang paling memungkinkan langkahnya hari ini ya cuma Mbak Puan ya, antara dua ini ya. Iya. Akan muncul ya, apakah penunjukan misalnya ya Mas Prananda misalnya, kan ada juga suara itu akan menimbulkan pertanyaan ya bagi internal PDI ya berarti ya Bung.
akan menimbulkan pertanyaan gitu. Misalnya penunjukan. Tadi Opung kan bilang nggak masuk ini nih, Nggak masuk komputer ini ya. Iya, menjadi ketua umum gitu. Iya. Oh, jauh lah. Jauh lah itu. Jadi menurut Opung Masih ada Puan lah. kalau pas Prananda yang akhirnya jadi caretaker gitu misalnya, atau tongkat estafetnya kurang lebih tondo-tondonya udah mulai diberikan kepada Bu Mega, itu akan menimbulkan resistensi lebih besar dibanding Mbak Puan yang jadi gitu menurut Opung. Ya, aku pikir lebih bagus yang lain kita bicarain itu gak ini gitu Enggak, loh. ini biar tahu Kayak juga. kita kayak menegakkan benang basah gitu loh. Nah, kalau struktur DPP sekarang deh, Pung, ya kan DPP ini kan kabinet utamanya Bu Mega nih. Nah, Berapa yang influence lebih banyak, mana influence-nya Mas Nanan atau influence-nya Mbak Puan dalam penunjukan personalia DPP sekarang, Pung? Dari pengamatan Opung sebagai kayaknya nggak ada senior begitu. partai. Nggak ada bacaan-bacaan begitu. Nggak ada bacaan-bacaan. Opung ini udah kayak Caimin ini. Nggak tahu. Nggak tahu, nggak Bukan, ada nggak. bacaan-bacaan gitu. Bacaan-bacaan gitu nggak ada. Lu aku cerita yang realitanya aja kok. Iya. Nggak ada bacaan-bacaan gitu. Nggak sampai sedramatis gitu loh. Nah ini begini apa pengaruh enggak Ini lebih ya. jujur ngomong sama Bang Putra kayaknya daripada sama Opung nih sekarang. Ya, itu kan kita udah bisa ngukur. Lebih banyak yang di DPR apa enggak? Kalau di DPR kan kemungkinan Mbak Puan. Ya kan, kalau pejabat di DPR kemungkinan Mbak Puan. Iya. Ya kan, kalau nggak pejabat di DPR kemungkinan bukan Mbak Puan. Ya, kalau nggak mau dibilang aja. Mas Nanan. Iya gitu kan, ya. gitu aja cara bacanya Iya, kan. Iya kan? Setuju nggak? Pintar dia. Iya. Confirm setuju nih. Bukan soal setuju, pintar. Canggih bos. Aduh. Oke. Pung, nih sebelum kita akhiri nih, aku mau tanya satu lagi nih. Opung ini kan kalau nggak bicara sejarah dan sosiologi, antropologi politik kita nih sayang juga nih. Belakangan ini rame betul, Pung. Perdebatan soal Raja Jawa. Wah, kemarin Bahlil kan ngomong Raja Jawa. Akhirnya Raja Jawa banyak dibicarakan dan dijadikan, ada yang dipuji, ada yang dijadikan satir. Jadi kita harus lebih paten lagi. Soalnya Raja Jawa ini kalau kita main-main celaka kita. Saya mau kasih tahu aja, jangan coba-coba main-main di barang ini. Sri Sultan Hamengkubuwono juga agak bingung nih, kenapa jadi disebut-sebut saya gitu kan. Nah, Opung lihatnya gimana kemarin? Raja Jawa jadi sebuah Kalau percakapan yang serius dalam politik. Gitu. Kalau realita yang dirasakan langsung tanpa ditambah-tambahin, mengucapkan Raja Jawa itu bukan pujian, bukan rasa hormat, lebih banyak kepada ngenyek, lebih banyak kepada ngenyek, ngeledek gitu loh. Jadi istilah Raja Jawa itu dalam keseharian dipakai itu bukan dalam konotasi Memuji. menghormati atau respectful atau apa. Lebih banyak kepada ngenyek, ngeledek gitu loh. Jadi kalau kita banyak di kumpulan-kumpulan sama dengan dulu supaya kita merasa akrab dan kemudian merakyat, ya tergantung lurah dong. Udah dikasih lurah nggak? Kata lurah apa? Bisa itu lurah itu kelas presiden, bisa lurah itu kelas gubernur, bisa lurah itu siapa chief, gitu loh. Di kumpulannya. Iya. Nah, Raja Jawa itu lebih banyak ke ngeledeknya, gitu loh. Jadi Raja Jawa banyak kepada pemahaman bukan dengan penghormatan. Nah, satu-satunya suku di Indonesia ini yang punya nilai dan bahasa yang sudah standar trademark Batak mengenai raja. Jadi kalau aku hormat kepada satu keluarga dan kemudian saya mau minta dia supaya ngomong anaknya, kemana itu anak raja itu? Suruh dong anak raja itu. Nah kemudian Boruni Raja Nami, itu penghormatan kepada ibu atau putrinya. Kata-kata raja itu dipakai dalam pergaulan yang betul-betul menggarisbawahi penghormatan. Itu Batak. Boruni Rajai,
putrinya raja itu. Anak nih rajai, bangga dia. Wah, anak nih rajai, betul-betul lah kau anak raja. Berhasil kau ini, berhasil kau ini. Puji itu yo. Iya, muji itu sampai sekarang. Jadi Batak itu memakai kata raja itu betul-betul penghormatan dan pujian. Beda dengan raja di luar itu yang kita bilang tadi raja Jawa. Itu lebih banyak ke ngenyeknya, lebih banyak ke ini. Aku pun terkejut itu. Iya. Wah, apa ini gitu. Jadi ya mungkin dia demam panggung, kemudian dia merasa lagi happy, gembira, merasa apa, kemudian hati-hati loh sama Raja Jawa ini. Jangan main-main loh sama Raja Jawa ini. Apa dengan Raja Jawa ini? Ya, aku pun, iya juga ya gitu loh. Problemnya yang ngomong soal Raja Jawa paling tidak Pung ya dari dua orang yang saya dengar ya. Yang satu Pak Bahlil kan kemarin di acara Golkar itu Raja Jawa itu yang mulai jadi rame. Tapi satu lagi teman Opung yang pernah ngomong di depan kita berdua, Pak Luhut Ri. Jadi Opung mau pindah nggak? Kita nggak tahu lah Raja Jawa nanti gimana. Gitu-gitu ada. Iya. Nanti Jadi kita putar itu sedikit. Pasca 20 Oktober lebih paten mana menurut Pak Luhut? Pak Jokowi lebih cocok pegang partai atau jadi one team presnya Presiden Prabowo? Ya terserah Pak Jokowi maunya dia apa. Enggak lah, udah pasti. Tapi lebih paten mana menurut Jenderal Luhut? Aspirasi Bapak, kan Bapak teman Presiden. Ya, itu kan hak prerogatifnya Raja Jawa, biarin aja lah. saya ingat guru besar Universitas Indonesia, guru sejarah yang sangat terkenal, Ong Hokam. Dia waktu aku masih wartawan Sinar Harapan, dia panggil saya, dia katakan, Panda, kau perlu banyak belajar di Indonesia ini. Ini bukan Republik Indonesia. Biar kau tahu, ini kerajaan Jawa. Soeharto itu Raja Jawa. Gitu loh. Jadi istilah raja itu bukan dalam satu glorious popularitas atau kebanggaan atau apa gitu loh. Penindasan yang dilakukan oleh rezim Soeharto itu ya Raja Jawa. Gitu loh. Jadi itu you bisa bayangkan konotasi daripada Raja Jawa itu. Bukan seperti di Batak dengan penuh penghormatan. Oh iya, penghormatan. Batak itu kalau misalnya anak nih Rajai, wah itu bukan main membanggakan. Dia baru tamat dari ITB, dia baru dapat sekolah apa, anak nih Rajai gitu. Boru nih Rajai, putri raja. Waduh, itu betul-betul dengan glorious, penghormatan dan respectful. Jadi apa itu di situ penghormatan, di situ pujaan, di situ penghargaan. Dan dua orang ini yang ngomong agak terbuka Non Jawa mungkin konotasinya ya seperti Opung bilang tadi, mau respectful. Betul, tapi betul nih. Karena apa? Karena dua orang ini kan dua orang terdekatnya Pak Jokowi sekarang nih. Ada Bahlil dan Pak Luhut, dua menteri yang paling setia dan paling dekat lah. Bagi mereka pujian. Iya, bukan itu. Itu pasti jauh dari kata apa kesan ngenyek yang mereka maksud gitu kan. Justru melambangkan kehebatannya kan. Iya. Tapi umumnya yang saya katakan itu tadi. Iya, ngerti. Kalau di tanah Jawa ini kan maksudnya menggunakan terminologi Raja Jawa, kecuali untuk Sultan memang the real Raja Jawa. Ya kan penggunaan itu mengatakan bahwa kita belum sampai ke demokrasi, makanya kita punya leader yang karakternya masih seperti raja kan, meaningnya kira-kira kan kayak gitu kan, padahal kita ini negara demokratis, republik ya. Kok mundur pemimpinnya kayak raja gitu. Satir maunya. Jadi 100 tahun yang lalu bapak saya sekolah di Solo. Ya, Raja Nababan nih kan di Solo. Raja Nababan. Jalanlah dia di trotoar, datanglah polisi, suruh jongkok dia karena Raja Jawa mau lewat. Ini di Solo nih, Raja Jawa mau lewat. Dia nggak mau, tetap berdiri dia. Loh, tunduk Raja Jawa. Aku juga anak raja, dia bilang. Raja apa? Raja Nababan, dia bilang. Ngerti nggak? Itu true story. Di bukuku tulis itu, di buku apa saya, autobiografiku. Aku juga anak raja. Jadi istilah raja itu tidak seperti
yang terakhir mau diapakan itu, wah ini Raja Jawa, apa Raja Jawa, bukan gitu loh. Alam kulturalnya berbeda sih. Iya, tergantung. Tapi emang menurut Opung yang diceritakan Pak Ong dengan yang dimaksud Pak Bahlil dan Pak Luhut itu sama apa enggak? Bisa-bisa sama. Ngenyek juga. Ong Ham kan ngeledek. Kau jangan sekaligus sekaligus mengagumi kan, bagaimana mungkin pengagumannya, wah paten ini Raja Jawa. Enggak, ini kalau bisa Ong kayak Ham gini. itu lebih banyak menegur saya biar kau ngerti, ya ini Raja Jawa. Dia yang menguasai republik ini, negara ini dia punya. Suka-suka dia gitu loh. Pada ya itu tadi kita kan negara republik masih dipimpin oleh raja gitu. Iya. Jadi belum sempurna evolusinya kira-kira Iya, maknanya iya, itu iya, kalau iya. yang Masih iya bener-bener. disampaikan oleh Ong Okam gitu. Iya. Tapi kalau bagi Pak Luhut dan Pak Bahlil suasana kulturalnya penghormatan seperti halnya orang Iya. Batak Ya, penuh dengan kekaguman lah ya. Kekaguman gitu. Nah, Pung, ini biasanya kalau Pung ini di akhir-akhir ini kan selalu ada nasihat. Nah, ini kan nasihat Opung kan kayak ke Presiden 3 itu aja di mana-mana viral kan. 3. Dendam kekuasaan, dendam kemiskinan, terkejut badan. Nah, kan? Jangan sampai kau Ya, jangan sampai itu kan. catat pula kan. Nah, nggak tahu tuh sekarang tuh nasihat Opung itu bukan dihindari apa udah dilakukan Pak Jokowi semua, kita juga nggak tahu gitu. Itu Opung lah yang paling tahu kan, yang berhak menilai gitu kan. Apakah di dalam nasihat itu diingkari atau dilakukan oleh Pak Jokowi dengan Atau baik. dilakukan dan dikembangkan. Dikembangkan gitu. Kalau saya terus terang dengan hati yang tulus, dengan kemudian dengan penuh kehati-hatian, saya harus sampaikan antara Prabowo dan Jokowi hubungannya itu betul-betul dijaga dan hati-hati. Gitu loh. Karena apa? Itu tidak mudah. Gitu loh. Kenapa saya katakan begitu tidak mudah? Bahwa kesan aku, pijakan mereka berdua ini rapuh. Kesan aku pada awalnya. Itu yang kemudian Prabowo ngomong ke Luhut, ngapain kau bantu tukang sado itu? Tukang andong itu. Jangan main-main, kau lebih jauh kau dari itu. Apa yang dilakukan oleh Prabowo menanggapin itu? Dia naik andong 3,5 jam. Jokowi. Dia balas dengan itu. Sama dengan dia dikritik SBY dari Pacitan mengenai pemerintahan. Dia berdiri di depan Hambalang. Foto sendiri gitu. Seluruh media seluruh Kompas 1 halaman. Berdiri dia sendiri gitu. Nah, hal-hal ini dalam perjalanan beberapa kali terjadi dari dia. Dan juga bagaimana kerasnya waktu dalam perdebatan dan apa segala macam Prabowo kepada Jokowi. Dulu 2014 Iya, artinya ini ya kan. Nah, kita yang senang pemimpin bangsa ini akur, ya kan, baik-baikan segala macam, kita tidak salah memberikan wanti-wanti. Jaga itu. Hati-hati, jangan pikir automatically. Sama dengan satu anggap memuja, menyelamatkan, menolong Jokowi, mainlah itu putusan MK, diapakanlah gini dengan harapan bisa menjilat Jokowi, ternyata beralih hebat, Prabowo turun menyetopnya, bagaimana hebatnya itu balik waktu itu gitu loh. Itu kan gampang terus kelihatan gitu loh, nggak mudah gitu loh, nggak mudah. Jadi kalau saya yang seperti tadi pertanyaanmu tadi, apa yang menjadi nasihat, apa yang menjadi ini, itu supaya betul-betul hati-hati, jaga, dan itu tidak tidak otomatis itu harus di-maintain gitu loh. Itu aja. Nah, yang kedua, Bung, nasihatnya juga sebagai pemain politik yang mengerti kultur PDI Perjuangan gitu ya.
apabila Pak Prabowo yang ingin merangkul PDI Perjuangan ini, ya kan, dengan semua yang sudah terjadi ini, apa yang menjadi perhatian Opung, concern Opung dan nasihat Opung gitu ya, apabila memang ingin sungguh-sungguh merangkul PDI Perjuangan itu? Itulah istilah yang nggak tepat. Istilah merangkul. Itu by proses. Nggak ada kemudian ada satu pihak berpisah dengan satu pihak lain, kemudian merangkul, kemudian karena udah begitu renggang. Artinya saya bisa mengklaim bahwa antara Mega sama Prabowo itu tidak ada hambatan psikologis apapun. Tidak ada. Bisa menjadi hambatan itu karena si Mulyono aja. Faktor kehadiran dia itu aja. Kalau antara mereka berdua nggak ada. Nggak ada sesuatu yang kulihat jadi apa gitu loh. Artinya apa yang harus dilakukan Pak Prabowo agar mengajak bersama itu yang jadi cita-citanya bisa dicapai? Itu kalau gue lihat ya nggak terlampau khawatir aku, nggak terlampau risau. Itu by proses. Maka saya bilang tadi, apa sih kabinetnya ini kayak apa sih? Petanya kayak apa sih? Nah, gitu. Karena peta kabinetnya itu akan sangat menentukan jarak ini. Gitu. Iya. Artinya PDI akan wait and see dulu dong ya. Oh iya, wait and see. Apakah kemudian dipakai orang-orang yang zogenaamd, bahasa Belandanya itu di politik, apa yang disebut zogenaamd, yang mereka Apa zogenaamd? apa yang disebut bahasa Belanda itu zogenaamd, ya kan? Kalau bahasanya Opung kebetulan apa? Toevallig. Toevallig. Apa kemudian misalnya diambil jadi subjektif ini orang-orang yang tidak disukai oleh Bu Mega. Oke. Itu faktor menentukan hubungan dia dengan kedepannya dengan Mega gitu loh. Jadi sangat manusiawi. Dan Pak Prabowo tahu peta itu Iya, tuh pasti itu sangat ya. manusiawi gitu loh. Jadi dia misalnya mana yang Mega kalau kuambil ini Mega senang. Contoh yang senang Ya, aja lah. misalnya ya mereka lah yang saling tahu. Ngapain lagi kita ajaran. Oh ya udah Ya, disebut. let's say- Kan udah disebut tadi. Ya enggak gini aja yang pasti udah jelas-jelas Pak SBY dengan produk derivatifnya Iya. misalnya. Iya. Itu kan udah jelas. Jadi Bu Mega agak Bu kurang. Mega kurang iya kan dari yang udah iya, terjadi aja iya, paling iya. nggak Jadi mudah kita baca gitu loh. Maka itu tadi saya bilang kita lihat pengumuman ini. Oh, jadi misalnya ajakan bergabung kepada Pak Prabowo ini, Bu Mega bukan hanya berpikir, nih saya mentafsirkan omongan Opung nih, Opung bisa bantah, bukan hanya berpikir ini orang saya yang harus masuk, tapi juga ada siapa aja di dalam sini yang akan sangat menentukan apakah saya akan taruh orang saya atau tidak gitu. Iya, betul. Oh, aku mau berenang ini ikannya bahaya nggak Ya, ya kan? iya. Jadi aku mau gabung kalau berselingkungan, kalau nggak berselingkungan aku nggak Iya. Sampai jumpa lagi. Dah.